Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Bapak Mas Duri dan Pak Adit yang saya hormati, seluruh panitia, anak-anakku sekalian, khususnya spesial yang kami muliakan para pengurus dan penjaga rumah Allah yang kerap kita familiar menyebutnya dengan marbot masjid, yang insya Allah semuanya dirahmati, disayangi, dicintai dan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan begitu banyak nikmat kepada kita semua, baik nikmat yang kita minta dan setiap doa-doa kita maupun nikmat-nikmat yang Allah limpahkan berikan kepada kita yang belum sempat kita doakan, bahkan mungkin belum pernah kita meminta dalam doa-doa kita, tetapi Allah selalu senantiasa melimpahkan begitu banyak nikmat, sehat dan lain sebagainya. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi kita yang mulia, Nabi kita agung yang sangat mencintai, menyayangi kita dan sangat kita rindukan, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, segenap keluarga beliau, para sahabat serta umat beliau yang istiqomah di hingga akhir zaman. Semoga kita semua termasuk di dalamnya. Bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemarin di forum 3000 bersama driver ojek online dan lain sebagainya, saya diminta menyampaikan hikmah Ramadan, semacam ya tanda petik ceramah atau tausiah. Tampaknya rasanya tidak cocok menyampaikan ceramah di hadapan para ustadz. Ini setiap hari udah kerjaannya ceramah kan, menjadi backup imam, cadangan imam atau penceramah. Jadi saya rasa tidak perlu, karena setiap yang saya sampaikan barangkali juga disampaikan oleh bapak-bapak semua, bahkan sudah mengerjakannya. Tentang puasa yang harus kita tingkatkan kualitasnya, saya sampaikan kemarin, supaya mengikut sertakan semua anggota tubuh kita, tidak hanya lambung kita yang dipuasakan atau mulut kita yang tidak makan. Kemarin tentunya saya ingatkan untuk memperbanyak sholat dan interaksi dan Quran, ibadah utama bulan Ramadan dengan target-targetnya rasanya kurang cocok, karena insya Allah bapak-bapak semuanya sudah mengerjakan, bahkan setiap hari insya Allah istiqomah. Saya sampaikan juga ada dua keistimewaan bulan Ramadan, yaitu bulan bonus dilipat gandakannya pahala, sedikit saya kupas saat itu, dan juga bulan pemutihan utang kalau yang punya cicilan banyak. Saya bilang bulan penghapusan dosa di bulan Ramadan. Saya sampaikan semuanya, saya kira para ustadz semua sudah sangat familiar, jadi tidak perlu lagi kita ulang itu. Izinkan dalam waktu singkat sekitar 20 menit saya ingin menyampaikan, saya bersyukur kepada Allah, terima kasih dan senang sekali bisa berjumpa dengan bapak-bapak semua, dengan para ustadz semua pada siang hari ini. Sebuah kemuliaan, saya kadang dapat kesempatan, dapat undangan dari berbagai macam organisasi, instansi, bahkan berapa kali diundang untuk bertemu dengan presiden, menyampaikan masukan, saran, rekomendasi untuk kemajuan negeri kita ini. Baik sudah pernah bertemu presiden sekarang, sebelum dan seterusnya. Saya sebelum temu presiden biasanya berjumpa dulu dengan yang ngantarin siapa? Staf. Pas Pampres dan ajudannya, alias penjaga rumah presiden, asisten presiden yang mengurus rumah presiden. Tetapi itu sebuah kehormatan, tapi ada di atas kehormatan namanya kemuliaan. Hari ini saya bersyukur kepada Allah, saya berjumpa dengan orang-orang penjaga, pengelola, pengurus rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rumah Allah, Tuhannya presiden, Tuhannya manusia, Tuhannya jabatan-jabatan di itu. Karena yang tadi penjaga rumah manusia, saya ketemu mau apapun pangkatnya, dari apapun, mau tentara, polisi, kamu penjaga rumah manusia. Tapi hari ini insya Allah kemuliaan, bapak-bapak adalah penjaga rumah Allah. Karena itu
itu istiqomah, bersyukur dengan posisi ini. Tidak semua orang dapat posisi ini. Kemuliaan di hadapan Allah itu bukan dilihat dari jabatannya, pasti Bapak semua paham dari saya. Bukan dilihat dari kekayaannya, bukan dari parasnya, tapi dilihat dari ketakwaannya, kemuliaannya, dilihat dari keistiqomahannya dalam beribadah. Dan insya Allah Bapak-bapak pengelola pengurus masjid adalah orang-orang istiqomah, bersama, dekat dengan masjid. Izinkan juga saya menyampaikan, karena saya bicara tadi tentang jabatan dan sebagainya, mengingatkan kita semua. Para ustadz juga sering mengatakan mungkin ada 4 jalur, semuanya jalur masuk surga, jalur untuk mendapatkan ridho Allah. Ada jalurnya seperti Abu Bakar As-Siddiq, jalurnya Umar bin Khattab, rutenya menjadi pemimpin yang adil. Mereka dijanjikan surga. Jadi satu penguasa, pejabat yang takut pada Allah, pemimpin yang adil. Ada juga jalur rute dari pengusaha yang dermawan, yang juga soleh, melakukan taat kepada Allah, mendermakan apa yang Allah titipkan, seperti Utsman bin Affan, seperti Abdurrahman bin Auf dan lain sebagainya. Ada juga seperti Bapak dapat di 2 kelompok ini, yaitu dari jalur rute pemilik ilmu hikmah yang menyampaikan kebaikan, menyampaikan kebenaran, mengajak kebaikan, menyeru pada kebaikan. Itu jalurnya seperti Ali bin Abi Thalib dan seperti berbagai macam Imam Syafi'i misalnya, dan lain sebagainya, orang-orang pemilik hikmah yang menyampaikan ilmu dan hikmah kepada masyarakat, kepada umat. Itu juga nama-nama seperti saya sebutkan, Khulafaur Rasyidin, itu orang-orang yang dijamin melalui hadis Nabi masuk surga. Umar di surga, Abu Bakar di surga, Utsman di surga, Ali di surga, kata Nabi. Mereka punya jalur. Ada satu lagi, jalur yang keempat, bukan melalui jalur kekuasaan atau pemimpin, bukan rute jadi pengusaha atau hartawan, bukan juga rute sebagai penyeru atau pemilik ilmu, pendakwah. Yang satu lagi adalah rute dia adalah dengan, mungkin saya mengistilahkan, dengan tubuhnya, dengan ototnya, dengan tenaganya dan suaranya. Dia mengurus, contohnya adalah mengurus masjid Nabi, mengumandangkan azan di masjid Nabi, yang terompanya, sendalnya, bunyinya sudah terdengar oleh Nabi di surga. Siapa yang tidak merindukan ketika Rasulullah dari bibir Nabi, mulut Nabi menyebut terompa Bilal bin Rabah telah terdengar di surga, dijamin masuk surga. Ya enggak Pak? Di dunia ini kan tidak lama, 100 tahun lagi, tahun 2126, saya yakin insya Allah kita semua udah gak ada lagi. Pesona Square masih ada, mungkin gedung ini masih ada, penghuninya sudah berganti, sudah berbagai macam. Marbot masjid masih ada, sudah ganti semua. Imam masjid seperti Ustadz Sa'lani juga masih nggak ada lagi Pak Ustadz, udah diganti oleh imam-imam yang lainnya. Karena itu marilah kita menyiapkan bekal kita yang terbaik. Bisa jadi hari ini kita sebagian tidak mendapatkan tempat yang istimewa dalam kacamata dunia, tapi besok karena bapak-bapak istiqomah menjalankan sholat sunnah rawatib misalnya, yang dijanjikan Allah akan mendapatkan rumah megah, rumah istimewa, istana di surga. Nah, saya yakin itu kelebihannya para ustadz adalah bisa menjalankan sholat qobliyah, ba'diyah dan lain sebagainya. Mudah-mudahan insya Allah di rute manapun bagi Bilal bin Rabah nggak usah capek-capek ngurus umat seperti para pemimpin. Tidak perlu banyak menyampaikan, menyeru kebaikan untuk ilmu, menyampaikan kajian dan seterusnya seperti pemilik ilmu hikmah